Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah IPA Dasar MISD yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Fauzi dengan NIM 2214070185. Kemudian di sebelah kanan saya sendiri Dika Junia Arma dengan NIM 2214070164. Saya Fiska Harli dengan NIM 2214070183. Dan saya Muhammad Zikri dengan NIM 2214070195. Baik, untuk video kali ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas IPA Dasar MISD dengan dosen pengampu Ibu Rodatul Jannah MSI. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang rabab pesisir selatan yang akan kami kaitkan dengan materi fisika dan materi dari biologi. Rabab pesisir adalah seni tutur yang berkembang pada masyarakat pesisir selatan Sumatera Barat, di mana dalam pertunjukannya menggabungkan antara kaba atau cerita dengan iringan rebab. Pertunjukan musik rabab di Minangkabau sebagai suatu kebudayaan yang memiliki berbagai macam dan jenis kesenian tradisional. Satu dengan lainnya mempunyai ciri dan spesifikasi. Suatu perspektif atau pandangan luas masyarakat Minangkabau tentang kesenian rabab pesisir yang tumbuh dan berkembang di pesisir selatan saat ini sangat menarik untuk diperbincangkan, khususnya tentang lagu Si Kambang dalam pertunjukan rabab pesisir, baik di kalangan masyarakat penikmat seni maupun bagi seniman rabab itu sendiri. Secara umum, penikmat seni dan seniman rabab itu sendiri memiliki konsep berpikir yang cukup berbeda, sesuai dengan sifat kesenian yang selalu berubah dan berkembang menurut pengaruh budaya yang datang dari luar. Sejalan dengan perkembangan apresiasi masyarakat pendukungnya, maka muncul pula berbagai lagu Si Kambang, lagu pengantar kaba atau lagu pengantar cerita. Lagu tersebut mempunyai arti penting bagi pemain rabab itu sendiri maupun bagi masyarakat pendukungnya. Melihat begitu pentingnya lagu Si Kambang sebagai lagu pengantar kaba, maka sebelum masuk ke cerita terlebih dahulu dibawakan lagu-lagu Si Kambang. Gunanya agar pita-pita suara menjadi longgar dalam arti kata pemanasan, dan di samping itu juga untuk memusatkan konsentrasi untuk memasuki cerita. Lahirnya kesenian rabab pesisir ini berhubungan erat dengan seni tutur kaba dengan yang dikenal dengan basi kambang. Dengan Si Kambang merupakan visualisasi penderitaan hidup dalam sejarah yang panjang di pesisir selatan, karena daerah ini telah lama menjadi jajahan baik yang datang dari Portugis, Belanda, dan dari Aceh. Struktur isi pertunjukan barabab terdiri atas beberapa, di antaranya yaitu Si Kambang. Si Kambang merupakan bagian pertunjukan rabab yang menampilkan etika memulai sebuah pertunjukan. Pada bagian ini, si penampil menyampaikan salam dan persembahan kepada penonton, dan juga permintaan maaf atas kedatangan dan kehadiran mereka di dalam acara yang sedang ditampilkannya. Bagian Si Kambang ini dihantarkan dalam 4 macam model lagu, yaitu lagu Si Kambang Data, Si Kambang Batang Kapeh, Si Kambang Ayi Tajun, dan Si Kambang Lagan. Keempat jenis lagu ini rada susah untuk membedakannya karena hanya sedikit sekali perbedaannya. Usai bagian Si Kambang dipertunjukkan, maka masuk ke bagian berikutnya yang disebut dengan peruntungan atau peruntungan. Bagian ini berisi cerita, bisa bersumber dari kaba klasik dan bisa juga bahannya dari kisah-kisah yang lebih aktual. Untuk bagian ini biasanya mendapat respon yang lebih tinggi dari penonton kalangan tua, setidaknya sudah dewasa dan berumah tangga. Penonton dari golongan muda-mudi terkadang kurang apresiatif terhadap bagian ini.
Biasanya bagian peruntungan berisi kisah tragedi kehidupan seorang tokoh. Bagian peruntungan dapat juga dihiasi dengan dendang perantauan, atau dendang kasih di rantau, atau dendang kasih di kampung yang diarahkan ke perantauan. Pilihan-pilihan dendang ini akan mampu membuat penonton bertahan lama dan senang mendengarkan dendang di si tukang rabab. Musik tradisional rabab pesisir biasanya dipertunjukkan pada konteks upacara yang ada hubungannya dengan adat istiadat masyarakat pemiliknya. Misalnya pada waktu perhelatan, perkawinan, turun mandi, dan upacara alek nagari. Kayu cemara digunakan untuk bagian atas atau perut biola, dan kayu spruce lebih disukai untuk bagian atas biola karena merupakan kayu yang lebih lembut sehingga lebih mudah bergetar. Kayu harus berumur setidaknya 5 tahun, tetapi semakin besar semakin baik. Penuaan 20 tahun adalah yang paling disukai, tetapi kayu itu lebih mahal. Hubungan rabab dengan biologi yang menunjukkan hubungannya dengan keanekaragaman hayati dan juga menunjukkan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dengan memanfaatkan pohon cemara menjadi karya seni. Hubungan fisika dengan biologi yaitu: pertama, bunyi yang dihasilkan oleh rabab merupakan gelombang berdiri yang dihasilkan dari getaran dawai atau kawat secara periodik. Oleh karena itu, gelombang bunyi rabab merupakan fungsi periodik. Suatu fungsi periodik dapat diuraikan dalam deret fungsi yang mempunyai suku-suku periodik. Yang kedua, frekuensi fundamental rabab tidak bergantung pada posisi gerakan dawai. Yang ketiga, pada rabab, nada limolaras slendro menghasilkan frekuensi harmonik yang sesuai dengan pola Fn sama dengan NF1 dan tidak bergantung pada posisi gesekan dawai. Yang keempat, kejernihan bunyi ditentukan berdasarkan amplitudo gelombang dawai. Amplitudo bergantung pada posisi gesekan dawai. Semakin kecil jarak antara posisi gesekan dengan resonator, frekuensi fundamental dan overtone semakin jelas.